Saya tidak pernah sekolah formal, tidak pernah. Saya hanya di pondok Lirboyo, pondok Krapyak, dan pondoknya ayah saya sendiri. Sudah tidak pernah sekolah. Betul-betul santri Kendilen. Kok saya tiba-tiba diundang ke Jerman, ke Eropa. Mungkin orang sana yang gila ya. Saya di sana itu hanya disuruh baca syair. Itu kan gila itu. Jauh-jauh diongkosi mau dikon maca syair. Ya saya ya meskipun nggak ngerti cara Jerman ya mau maca syair gitu aja. Bisa lihat Eropa. Ketika saya mau berangkat ke Eropa, saya itu gundah sekali. Pikiran saya gundah. Wah, saya ini pada waktu itu Ramadan, puasa-puasa kok mau pergi ke negaranya orang kafir, ini gimana? Nanti sembahyang saya bagaimana, puasa saya bagaimana? Tahu-tahu begitu saya turun di Frankfurt, kemudian saya dijemput menuju ke Hamburg. Saya diundang di Universitas Hamburg. Di sana ada pusat studi bahasa Asia Pasifik dan bahasa Indonesia. Saya melihat tercengang sekali. Negara yang saya bayangkan negara kafir, itu ternyata ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berjalan dengan tertib di sana, bersih, jalan bersih seperti dipel terus setiap hari, jalan sampah tidak ada, bersih sekali. Padahal tidak ada satupun tulisan an-nadzafatu minal iman, tidak ada. Di sini itu setiap pasar ada tulisan an-nadzafatu minal iman, masih diterjemahkan bahasa Indonesia bahwa kebersihan itu adalah bagian dari iman. Itu sampahnya masya Allah kayak gunung. Disiplinnya, padahal mereka nggak salat. Kalau orang Islam disiplin sudah pantas karena dia disiplin, diajarin mulai 7 tahun sudah salat kok. Tet subuh, salat subuh, tet duhur, salat duhur, tet asar, salat asar. Mereka itu disiplinnya luar biasa. Jam setengah 12 malam, sepi jalan perempatan itu. Saya mau nyabrang, tidak ada mobil lewat, tidak ada. Saya mau nyebrang itu, kok saya lihat kok banyak orang di sini kok pada berdiri tidak nyebrang. Kenapa orang-orang pada nyebrang? Ternyata di sana ada gambar orang berdiri merah. Artinya orang nyebrang tidak boleh. Nanti kalau sudah hijau baru boleh. Tapi pikir saya, lawang sepinya kayak gini aja kok. Saya sudah ingin melayu saja saya. Tidak sabar, dingin waktu itu. Dinginnya begini kok berdiri di trotoar nggak nyabrang-nyabrang, hanya nunggu hijaunya gambar orang di sana. Saya sudah mau lari saja karena kebiasaan di Indonesia kan tidak urusan itu. Ada mobil banyak aja nyabrang, apalagi tidak ada mobil. Tapi saya malu tidak kepada orang-orang, kepada anjingnya orang kafir ini. Ada anjing itu begini aja juga nggak mau jalan. Begitu hijau anjingnya lari. Saya mikir masa saya kalah sama anjingnya orang kafir. Bagaimana amanahnya? Kalau mengatakan jam 7, mereka jam 7. Saya terkena ketika saya dari Jerman mau ke Perancis. PJKA-nya sana ya, PJKA-nya sudah janji jam 6 persis. Saya datang ke stasiun
jam 6 1 menit kepancal saya. Kepancal, kereta sudah jalan. Hanya 1 menit. Kalau di sini sudah diumumkan di loudspeaker, para penumpang harap lekas naik, kereta akan segera berangkat. Para pengantar harap lekas turun. Itu bunyi terus sampai 1 jam nggak jalan-jalan keretanya. Penghormatannya terhadap hukum, jangankan nabrak orang, nabrak pohon saja orang kena tilang. Dia harus mengganti. Keparahan pohon ini ketabrak mobil itu sampai seberapa. Penghargaan terhadap manusia luar biasa. Sopan santunnya, saya itu di Frankfurt itu saya anggap di sini aja. Begitu turun, saya naik pesawat sekian lamanya kejutan karena di pesawat tidak boleh merokok. Turun langsung saya ngerokok. Petugas datang itu dengan sopan sekali. Maaf, Anda merokok? Ya. Mari saya antarkan ke tempat merokok. Saya terus diajak kayak toples gitu, sendirian merokok ini. Saya lalu berpikir, ini nanti yang masuk surga itu siapa? Apa yang sholat terus tapi tidak mengikuti ajaran Rasulullah, atau yang melaksanakan ajaran Rasulullah tapi tidak sholat seperti mereka itu? Ini akibat itu tadi, diiris-irisnya. Ini agomo, ini tidak, ini tidak. Akhirnya kita anggap bangsa urusan disiplin, urusan dunia, urusan kebersihan, karena itu bangsa kebersihan, ndak ada nahwu sorobnya dunia. Soal penghargaan kepada manusia urusan dunia, soal kebangsaan dunia. Saya tidak pernah